Hari ini kru Cerita Nusa jalan-jalan ke Stasiun Tawang, Semarang. Kami mengikuti program Walking Tour bersama Bersukaria yang menawarkan program jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah di Semarang. Tema hari ini adalah Spurweg. Dalam bahasa Indonesia, Spurweg berarti jalur kereta api. Menurut storyteller kami, Mas Arkan, stasiun kereta api Tawang memiliki banyak keunikan. Yang pertama, Stasiun Tawang adalah stasiun kereta api pertama di Indonesia. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau NISM. Kedua, arsitektur dan bahan-bahan bangunannya hampir persis sama dengan stasiun kereta api di Amsterdam, sehingga keindahan serta kualitas bangunannya tidak kaleng-kaleng. Itu sebabnya usia stasiun Tawang kini telah lebih dari 1 abad. Terakhir, lokasi stasiun Tawang juga sangat strategis karena berada di tengah-tengah dua pusat ekonomi Pulau Jawa pada zaman penjajahan dulu, yaitu Batavia dan Surabaya. Itu sebabnya stasiun Tawang selalu sibuk melayani jalur perdagangan dan penumpang antar kota di Pulau Jawa dan tujuan di sekitar Jawa Tengah. Pada zaman kemerdekaan, menurut Mas Arkan, stasiun Tawang sempat diusulkan untuk ditutup. Alasannya, operasional stasiun dan perjalanan kereta api kerap terganggu gara-gara banjir rob dari Laut Jawa. Maklum, ketinggian stasiun Tawang hanya 2 meter di atas permukaan laut dan dibangun di atas rawa-rawa. Belanda sendiri paham benar dengan masalah banjir dan tanah labil ini. Untuk memperkuat tanah, Belanda melakukan pemadatan dengan menggunakan lempengan plat beton selama berbulan-bulan di atas area stasiun Tawang. Pada tahun 1998, PT Kereta Api Indonesia juga membuat kolam buffer untuk menampung limpahan air dari banjir rob. Cara ini cukup ampuh untuk mengantisipasi banjir yang menjadi langganan di kota Semarang. Destinasi selanjutnya adalah mengunjungi bekas kantor SJS atau Semarang Juana Stoomtrein Maatschappij atau perusahaan tram Semarang Juana. Lokasinya sekitar 100 meter dari stasiun Tawang. Kantor bekas SJS ini kini menjadi aset PT Kereta Api Indonesia. Kondisinya tidak terawat dan menjadi tempat tinggal atau mes pegawai PT KAI. Padahal dulu bangunan ini sangat sibuk. Bisnis SJS lumayan moncer karena jasanya sangat diperlukan para pengusaha perkebunan Belanda dan Eropa di sekitar Semarang. Hasil komoditas mereka bisa langsung diekspor ke luar negeri melalui pelabuhan Semarang. Jalur kereta api memang menjadi urat nadi penjajah Belanda. Jalur kereta api tidak hanya mengangkut hasil bumi dan penumpang, tetapi juga peralatan dan personil militer. NISM diizinkan membangun jalur Semarang, Jogja, dan Solo jika mereka juga membangun rel kereta api ke Ambarawa dan Tuntang Salatiga. Kedua tempat ini adalah basis militer Belanda di Pulau Jawa. Dengan tujuan ini, pada awal abad ke-20, jaringan rel kereta api telah merambah ke seluruh pelosok Pulau Jawa. Jalur kereta api peninggalan Belanda memang sangat efektif dan efisien. Kawasan pergudangan di Kota Tua Semarang misalnya dihubungkan oleh rel kereta api yang bisa segera membawa hasil bumi ke Pelabuhan Tanjung Mas dan Stasiun Tawang. Begitu pula sebaliknya barang dari luar negeri masuk ke Semarang. Sayangnya rel tram ini sudah hilang, tertutup aspal jalan dan bangunan. Masalah lainnya adalah banyak aset PT KAI yang diambil alih pihak lain. Salah satunya adalah bekas stasiun Jurnata Semarang yang selama puluhan tahun sempat berubah menjadi kawasan ruko. Padahal stasiun ini dikenal sebagai hub penting jalur kereta api di kota Semarang. Pada awal Oktober 2023, aset PT KAI ini berhasil diambil alih lagi setelah melalui persidangan yang panjang. Kampung Becek!